wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! 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 Saudara-saudara seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-53, usia yang tidak muda lagi di sebuah partai politik, namun justru menjadi penanda kedewasaan dalam berpikir, keteguhan dalam bersikap, dan konsistensi dalam perjuangan bersama rakyat. 53 tahun perjalanan ini bukan sekedar tatapan sejarah, melainkan rangkaian ujian ideologis. Kita ditempa oleh zaman, diuji oleh kekuasaan, dan disaring oleh kepercayaan kita. Karena itu, peringatan hari ulang tahun ini harus kita maknai bukan hanya dengan seremonial saja, tetapi sebagai momentum konsolidasi total seluruh kekuatan partai. PDI Perjuangan sejak kelahirannya menegaskan diri sebagai partai ideologis yang berakar kuat pada Pancasila 1 Juli 1945. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi jiwa perjuangan kita, ketuhanan yang membebaskan kemanusiaan yang keadilan, kesatuan yang memerdekakan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini yang menjadi kompas moral dan politik PDI Perjuangan dalam setiap langkah dan keputusan. Konsolidasi bukan sekedar rapat dan laporan. Konsolidasi adalah memastikan bahwa denyut partai terasa hidup hingga ke atas akar rumput. Dari DPP, DPD, DPD, PAD, ranting, hingga anak ranting, semua harus bergerak dalam satu nafas perjuangan. Struktur bukan hanya bangunan organisasi, tetapi alat ideologis untuk memastikan kehadiran partai di tengah masyarakat. PDI Perjuangan lahir dari rahim penderitaan rakyat dan akan terus hidup bersama rakyat. Karena itu, dari struktural yang akan rumput harus diperkuat, bukan sekedar sebagai mesin politik elektoral, tetapi sebagai ruang pengabdian. Kader-kader kita harus hadir di bawah, di pabrik, di pasar, di kampung-kampung, mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkannya dalam kebijakan nyata. Disitulah Pancasila bekerja, bukan sebagai aparat, tetapi sebagai bicara. Bung Karno mengajarkan kepada kita satu prinsip yang melampaui zaman, yakni Satyam Eva Jayate. Kebenaran pasti menang. Pesan ini bukan slogan kosong. Ini adalah fondasi moral perjuangan politik kita dalam dunia penuh intrik, fitnah, dan manipulasi. Jadi perjuangan harus berdiri tegak di atas kebenaran, keberanian, dan kebenaran. Bung Karno juga menegaskan sikap ideologi dan tak boleh kita tawar-menawar. Aku adalah seorang Pancasilais dan di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Kalimat ini bukan sekedar pernyataan personal, melainkan ikrar perjuangan. Maka PDI Perjuangan itu berdiri tegak di atas Pancasila bukan saat mudah saja, tapi justru saat diuji, ditekan, dan dilawan oleh kepentingan politik.
Kebenaran itulah yang harus menjiwai setiap langkah konsolidasi kita. Kebenaran dalam membangun struktur, kebenaran dalam melayani rakyat, dan kebenaran dalam menjaga marwah partai. Sebab partai yang besar bukan hanya karena jumlah kursi, tetapi karena kepercayaan rakyat yang dirawat dengan kejujuran dan kebenaran. Di usia yang ke-53 ini, mari kita teguhkan kembali jati diri kita sebagai partai ideologis, partai kader, dan partai rakyat. Kita rapatkan barisan, kita kuatkan struktur, dan kita hidupkan menjadi akar rumput dengan semangat gotong royong, disiplin, organisasi, serta keberpihakan yang nyata kepada Allah ini. Sebagaimana amanat Pancasila dan cita-cita proklamasi, dengan keyakinan pada kebenaran Satya Eva Jayate dan dengan kebencian penuh pada Pancasila, kita melangkah ke depan dengan kepala tegak dan hati yang menyala, karena selama kita setia pada ideologi dan rakyat, PDI Perjuangan akan terus menang, bukan hanya dalam pemilu tetapi dalam sejarah bangsa. Dirgahayu PDI Perjuangan yang ke-53. Solid bergerak, setia pada ideologi, menang bersama rakyat, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Malam 10 Januari 2026, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang periode 2025-2030. Amita